Dan di dalam syariat, ini saya kasih mukaddimahnya ya, mukaddimahnya supaya kita paham kenapa ada li'an. Dan di dalam syariat, ini saya kasih mukaddimahnya ya, mukaddimahnya supaya kita paham kenapa ada li'an antara suami dan istri. Dalam syariat kita, tidak boleh kita menuduh orang berzina kecuali dengan 4 orang saksi. Ya. Ya, jadi tidak boleh kita menuduh orang berzina kecuali harus mendatangkan 4 orang saksi. Kapan seseorang menuduh seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi atau tidak ada saksinya, maka orang itu dijatuhi hukuman kadzab. Apa itu kadzab? Hukuman atas tuduhan kepada orang melakukan perzinahan. Ya. Jadi tidak boleh sembarang menuduh. Ya. Kenapa? Karena hukum asalnya, ya, seorang mukmin itu kehormatannya harus dijaga. Itu hukum asalnya dalam agama kita. Tidak boleh kita melecehkan. Tidak boleh kita menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Termasuk tuduhan perzinahan. Ya. Bahkan ya, menuduh seseorang berzina, kata para ulama, itu masuk dalam perkara dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati dengan 7 hal yang membinasakan. Salah satu di antaranya adalah kadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Salah satu di antara dosa besar itu menuduh wanita yang beriman. Ya. Menuduh wanita yang beriman yang senantiasa menjaga dirinya itu dengan tuduhan perzinahan. Itu dosa besar. Ya. Nah, kapan orang yang menuduh itu tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka apa hukumannya? Apa hukumannya? Apa hukumannya para jamaah sekalian? Dicambuk. Dicambuk berapa kali? 80 kali. 80 kali cambukan. Jadi bukan perkara mudah. Ya. 80 kali cambukan. Kalau dia tidak mampu membuktikan tuduhan perzinahan itu dengan 4 orang saksi. Ya. Jadi kalau cuma 3 belum cukup. Ya, belum cukup. Atau 4 orang. Tapi yang keempat bilang, saya tidak lihat. Saya cuma dengar suara saja. Belum cukup. Harus ya, dengan 4 orang saksi yang melihat dan mengetahui betul bahwa memang terjadi perzinahan. Karena hukum asalnya tidak boleh kita menuduh seseorang itu melakukan perzinahan. Ya, harga diri, kehormatan seseorang itu dijaga dalam agama kita. Nah, itu hukum asalnya. Tetapi kadzab ini, tuduhan perzinahan ini, itu dikecualikan pada hubungan suami istri. Ketika seorang suami itu menyaksikan istrinya melakukan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dan melindungi keluarga-keluarga kita. Jadi kalau ada seorang suami itu mendapati istrinya melakukan perzinahan dan tidak ada yang menyaksikan kecuali suami itu sendiri.
Maka dalam syariat kita, ketika suami betul-betul meyakini, meyakini bahwa istrinya melakukan perzinahan, maka dia boleh menempuh yang namanya li'an. Ini. Ya. Jadi hukum asalnya suami ini harus mendatangkan berapa saksi? 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Tapi kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dan dia yakin betul bahwa istrinya ini berzina, atau mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, istrinya itu hamil. Ya, umpamanya, ini umpamanya. Suaminya ini bekerja di tempat jauh. Ya, katakanlah di luar negeri. Ya. Ditinggal istrinya di mana? Ya, tidak dibawa istrinya. Pas pulang, 1 tahun tidak pulang ya, 1 tahun tidak pulang. Pas pulang, istrinya hamil 2 bulan. Ya. Hamil 2 bulan. Ini kan pasti apa? Tidak pernah pulang 1 tahun. Pas pulang, istrinya otomatis kalau bayi itu lahir, otomatis suami ini mau tidak mengakui itu adalah anaknya? Mau tidak diakui itu anaknya? Boleh tidak nasabnya bayi itu dinisbatkan kepada laki-laki ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini contohnya, maka boleh melakukan apa? Seorang suami melakukan li'an. Atau seperti kasus tadi, dia mengetahui pasangannya melakukan perselingkuhan. Dan dia tidak punya bukti 4 orang saksi, maka boleh dengan li'an. Nah, li'an itu adalah syahadat, persaksian yang disertai dengan sumpah. Yang disertai dengan sumpah yang diucapkan oleh suami. Untuk mengatakan bahwa istrinya telah melakukan perzinahan atau anak yang dikandung oleh istrinya itu bukan anaknya. Disertai dengan apa? Disertai dengan ucapan laknat. Kalau suami itu berdusta, maka dia siap untuk dilaknat oleh Allah. Nah, dengan ucapan sumpah itu, maka digugurkanlah baginya haddul kazab. Jadi hukum asalnya dia kan menuduh. Maka kalau dia tidak datang dengan 4 orang saksi, harusnya suami ini dicambuk berapa kali? 80 kali. Tapi karena dia sudah bersumpah dengan sumpah itu, maka hukuman itu dicabut. Tidak jadi dihukum karena dia sudah siap dengan li'an. Begitu pula istri. Harusnya istri ini dia apa? Harusnya dirajam. Tapi karena dia juga bersumpah menolak tuduhan itu, maka sumpahnya itu, menolak tuduhan itu menggugurkan hukuman atas diri. Maka disinilah dinamakan saling li'an. Li'an itu saling melaknat. Di mana suami melaknat istrinya dan sang istri membalas tuduhan itu dengan juga memberikan ancaman kepada
suaminya dalam posisi di mana dia menolak tuduhan itu. Kalau dia menerima tuduhan itu ya tidak ada cerita sudah. Ya. Nah, ya. Kalau dia ya ini maksudnya sama-sama yang suami menuduh dan sang istri menolak tuduhan itu. Jadi kalau umpamanya suaminya mengatakan itu anak yang dikandunganmu bukan anak, istri mengatakan tidak, ini anak kamu. Nah, ya. Itu kan saling mengklaim. Maka solusinya dalam syariat harus terjadi li'an. Ya, harus terjadi li'an. Nah, maka ya itu yang dimaksud dengan li'an. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Ya, saya jelaskan ini karena memang harus dimukaddimahi bahwa dalam syariat kita ini tidak boleh kita sembarang menuduh. Ya, menuduh seseorang melakukan perzinahan. Nah, apa dalilnya? Dalil pensyariatan li'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Nanti silakan dibaca dalam surah An-Nur ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10. Nah, ini panjang ayatnya. Nah, nanti dibaca para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum." Dan orang-orang yang menuduh istrinya, ya, yang menuduh istrinya melakukan perzinahan dan tidak ada saksinya kecuali diri mereka sendiri. Walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Ya, maka persaksian seseorang di antara mereka itu dengan 4 kali bersaksi. Jadi suami harus bersaksi berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Sebagai pengganti 4 orang saksi. Jadi dia harus bersaksi 4 kali. 4 kali dia harus ucapkan itu. Ya. Kemudian, ya, apa yang dia harus katakan? Innahu laminas sadiqin. Ketika dia bersumpah itu, dia harus bersumpah bahwa dia pada posisi berkata benar. Nah, baru nanti yang kelima dia katakan, yang kelima, saya siap untuk mendapatkan laknat dari Allah kalau saya berdusta, berbohong. Nah, itu. Ya, tapi ini bukan sumpah pocong. Di masyarakat kita biasanya pakai istilah apa? Sumpah pocong. Padahal sebenarnya kalau mau ya pakai li'an saja. Ya, pakai li'an. Tapi ini pun harus dilakukan di depan hakim. Tidak boleh dilakukan secara pribadi-pribadi. Ya, dia tidak memiliki konsekuensi hukum. Harus dilakukan di depan hakim. Nah, para jamaah sekalian, itu dalam Al-Quran. Dan ternyata ya ini juga dikuatkan dalam hadis. Ya, dalam hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, anna rajulan minal ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Jadi seorang sahabat Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'al?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seorang laki-laki, seorang suami mendapatkan istrinya bersama dengan laki-laki lain? Apakah dia langsung membunuh laki-laki itu atau bagaimana ya Rasulullah? Nah, ini namanya apa ini? Ini namanya ghirah. Apa itu ghirah? Perasaan cemburu. Harus kita punya ghirah. Nah, salah satu di antara penyakit ya keluarga sebagian kaum muslimin itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki, suami tidak memiliki ghirah, istri juga tidak memiliki ghirah. Tidak ada kecemburuan. Dia lihat istrinya sama-sama dengan laki-laki lain, bahkan mohon maaf cipika-cipiki. Tidak tersinggung, tidak apa? Ya. Padahal harusnya punya
Harusnya laki-laki itu punya apa? Ghir. Ya. Harusnya punya ghir. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW ketika laki-laki ini berkata, sahabat Ansar ini berkata, bagaimana kalau sekiranya dia mendapati, seorang suami mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain, boleh tidak dibunuh langsung ya Rasulullah? Itu berarti apa itu? Itu namanya ghirah, rasa cemburu. Berarti Masya Allah, dahulu ya, di masa Rasulullah SAW, seorang istri bersama dengan laki-laki lain itu aib besar. Nah kalau sekarang dianggap biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pergeseran. Ya. Satu nilai yang betul-betul dijaga dalam agama kita. Ya. Bahkan mohon maaf berdua-duaan dengan laki-laki lain. Padahal wanita itu sudah memiliki suami. Dan yang masalah terbesar, suaminya tidak tersinggung. Suaminya tidak memiliki ghirah. Ini luar biasa. Ya. Padahal kalau laki-laki dan perempuan berdua-duaan, siapa yang ketiga? Ya. Makanya kita dilarang berkhalwat, berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram kita. Bahkan ini mohon maaf para jamaah sekalian. Bahkan kalau di masjid imamnya laki-laki dan makmumnya cuma satu orang perempuan yang bukan mahram. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh sholat berjamaah. Padahal tujuannya mau sholat. Mau sholat. Ini termasuk di antara hal yang perlu. Padahal tujuannya mau sholat. Tapi karena imamnya satu laki-laki, makmumnya satu perempuan, tapi bukan mahramnya, wanita lain. Maka seharusnya dia memilih untuk menghindar. Kenapa? Karena jangan sampai ini masuk dalam kategori berkhalwat. Berkhalwat. Begitu agama kita mengajarkan betapa pentingnya seorang istri itu selalu berada dalam pengawasan dan penjagaan suaminya. Nah, jadi ini kembali kepada hadis ini. Jadi sahabat Ansar ini datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana sekiranya kalau seorang suami mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain, langsung dibunuh atau bagaimana ya Rasulullah? Nah, maka kata Rasulullah, fa'anzala fi sya'nihi ma dzukira fil Qur'ani min amril mutala'inain. Karena dengan pertanyaan itu turunlah ayat dalam surah An-Nur itu. Jadi sababun nuzul dari ayat surah An-Nur ayat ke-6 sampai 10 itu karena pertanyaan sahabat itu tadi. Kemudian setelah turun ayat itu Nabi SAW mengatakan, qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Allah telah menurunkan keputusan untuk dirimu dan untuk istrimu. Apa yang dimaksud itu? Li'an itu yang terdapat dalam surah An-Nur ayat ke-6 sampai dengan 10. Qala fatala'ana fil masjid. Maka dalam hadis ini dikatakan pasangan suami istri itu saling melaknat di masjid. Fatala'ana fil masjid. Jadi proses li'annya itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan di masjid. Fatala'ana fil masjid. Maka keduanya saling melaknat di masjid. Wa ana syahidun, dan saya menjadi saksi. Kata sahabat siapa? Sahal ibn Sa'ad ini. Karena beliau ada dalam kejadian itu. Wa ana syahid, dan saya menyaksikan terjadinya li'an itu di antara suami istri. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain dikatakan fatala'ana, keduanya saling melaknat. Wa ana ma'an nasi
inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya bersama dengan yang lainnya juga ikut menyaksikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula anaknya itu saling laknatnya itu disaksikan oleh kaum muslimin, ya, dipersaksikan oleh kaum muslimin. Nah, para jamaah sekalian, apa hikmahnya li'an ini? Tadi sebagiannya sudah kita jelaskan. Di sini dikatakan al-hikmatu min masyru'iyatil li'an li zauj. Adapun hikmah disyariatkannya li'an bagi suami, ya, bagi suami, alla yalhaqahul ar bizinaha, supaya atau wa yufsidu firasyahu wa li alla yalhaquhu waladu ghairihi. Jadi sebenarnya disyariatkan li'an ini supaya suami itu dapat menjaga kehormatan dirinya, ya, supaya tidak ada tuduhan bahwa ini ini anak, ya, jangan sampai ada tuduhan, ya, bahwa ternyata anaknya itu bukan anaknya, ya. Jadi perlu ada kejelasan, ya, karena nasab dalam Islam itu harus jelas, ya, harus jelas. Nah, maka supaya tidak ada hal yang merusak kehormatan diri seorang suami, maka disyariatkan li'an ini, dan supaya dikatakan dia adalah seorang suami yang mampu menjaga kebersihan keluarganya, ya. Jadi tidak dikatakan ini suami apa begitu, ya. Ya. Nah, maka disyariatkanlah li'an ini. Nah, sementara dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, ya. Wala yumkinuhu iqamatul bayyinah, tidak ada bukti yang kuat. Sementara di sisi yang lain, sang istri menolak tuduhan itu. Ini para jamaah sekalian, li'an ini kalau sama-sama ngotot. Suami menuduh dan istri menolak. Menolak tuduhan. Tapi kalau istrinya mengakui, ya itu tidak terjadi li'an. Tidak terjadi li'an, itu cukup dengan, ya, persaksian dan sumpah dari suaminya saja. Kalau istrinya memang itu betul-betul mengakui perbuatannya itu. Li'an ini nanti ketika istri juga menolak tuduhan itu, ya. Wa hiya la tuqirru bi jarimatiha wa qawluhu ghairu maqbulin 'alaiha, dan dia tidak menerima tuduhan suaminya, ya. Falam yabqa siwa hilfuhuma bi aghlazil aiman, maka diberikan kesempatan li'an, ya, untuk pembuktian itu, bahwa pasti salah satunya itu berdusta. Pasti salah satunya berdusta dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan sumpah dengan sumpah yang berat. Ya. Biasanya sumpah itu cuma 1 kali, ini tidak. 4 kali diulangi, kemudian dikuatkan dengan ungkapan yang kelima. Maka inilah hikmah. Jadi masing-masing menjaga kehormatannya. Yang satu menuduh untuk memperkuat tuduhannya, supaya tidak dituduh bahwa, ya, dia menuduh dengan asal tuduhan saja, ya. Maka diperkuat dengan dipersyariatkan li'an ini. Dan sementara di pihak istri dia menolak tuduhan itu untuk menjaga juga kehormatan dirinya. Padahal pasti salah satunya berdusta. Kalau bukan suami yang berdusta, istri yang berdusta, maka disebutlah li'an, ya, pantas untuk mendapatkan laknat. Nah, kalau dua-duanya bersikeras, ya, dan saling melaknat, maka, ya,
apa namanya di konsekuensi li'an itu harus dilaksanakan. Tapi kalau salah satunya mengakui bahwa suami mengatakan saya yang dusta atau istri mengatakan saya maka kalau suami yang berdusta maka dia harusnya dihukum kazab. Ya, kalau dia tidak jadi umpamanya begini. Berani tidak li'an? Suaminya bilang tidak, saya tidak berani. Berarti suaminya yang, karena dia menuduh ya, suaminya menuduh, maka suaminya harus dicambuk berapa kali? 80 kali haddul kadzab. Tapi kalau istrinya yang mengakui perbuatan zinanya, maka ditegakkan kepadanya had perzinahan bagi seorang yang sudah berkeluarga. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk. Oh ya. Ini masih ada nanti kita sambung ya. Tapi konsekuensinya sebenarnya nanti akan kita jelaskan konsekuensinya. Kalau sudah terjadi li'an ini antara suami istri, apa konsekuensinya? Karena kita nanti kita lanjutkan pekan yang akan datang. Tapi apa konsekuensinya? Kalau sudah saling melaknat, jadi suami melaknat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surah An-Nur itu, dan istri juga membalas tuduhan itu dan tidak menerima tuduhan itu, maka konsekuensinya pasangan ini otomatis bercerai. Meskipun keduanya tidak mau bercerai, harus hakim memisahkan keduanya. Dan perceraiannya ini sifatnya permanen. Maksudnya permanen, suatu saat dia mau kembali tidak boleh lagi. Jadi sifatnya apa? Abadan. Sifatnya alat ta'bid. Selama-lamanya. Kalau sudah terjadi saling melaknat. Karena memang ini berat, ini berat. Nah, jadi para jamaah sekalian, kalau terjadi yang seperti ini, maka konsekuensinya itu harus dipisahkan dan tidak boleh lagi bersatu untuk selama-lamanya. Sifatnya permanen. Insya Allah nanti kita akan jelaskan beberapa hal yang masih terkait dengan persoalan li'an ini, karena masih ada beberapa hukum yang perlu dijelaskan. Mudah-mudahan lebih konsep li'an ini. Intinya ini ada dalam Islam. Ada dalam Islam untuk menjaga kehormatan diri suami dan begitu pula kehormatan istri yang dituduh dengan tuduhan perzinahan. Maka disyariatkan li'an, disyariatkan li'an ini. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Atau nanti pekan depan karena belum tuntas pembahasannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.